Michael Edward si negosiator ulung. Juru transfer Liverpool FC, Michael Edward, sekali lagi menunjukkan kelasnya. Liverpool nampaknya bersyukur sekali mengontrak ME di tahun 2012 silam. Rekam jejaknya bersama LFC semakin harum dari tahun demi tahun. ME berjasa besar dalam transfer Sadio Mane, Salah, Van Dijk, Alisson, Fabinho, Robo, Keita, Chamberlain, Gini Wijnaldum, Shaqiri, dan Philippe Coutinho. Wajar saja, pria yang enggan diekspos media ini merupakan lulusan universitas terkemuka di kota Sheffield. Dalam 48 jam terakhir, ME bekerja begitu keras untuk mendapatkan target-targetnya sebelum deadline transfer Januari ditutup. ME tidak panik meski ROG-nya terus bergerak maju. Sejak hari Minggu kemarin, Edward baru mulai bergerak bernegosiasi mendapatkan target Liverpool FC. Tentu saja, para paparazi dan kulit tinta di luar sana selalu mengikuti gerak-gerik ME dengan tujuan media cetak dan elektronik mereka bisa menjadi headline. Meski pergerakan ME hampir tanpa jejak, namun mereka mulai mengaitkan Liverpool dengan lusinan Lisibi yang memang menjadi prioritas Liverpool FC. Aaron Long, Dayot Upamecano, Ibrahim Konate, Issa Diop, Winston Wright, Sven Botman, Skordan Mustafi, Ozan Kabak, Gleison Bremer, Ben White, David Carmo, Persors. Lucunya, media hanya menerka-nerka, namun ME sudah bergerak dengan incaran pertamanya, Ben Davies, yang namanya langsung mengejutkan media karena namanya sama sekali tidak ada di list tersebut. Ben Davies dalam negosiasi dengan pemain terbaik sekaligus kapten Preston North End itu berlangsung singkat. Harga Davies sejatinya berada di angka 10 juta pound, apalagi sang pemain berstatus pemain homegrown yang bisa saja lebih mahal saat negosiasi. ME tidak kehilangan akal, kontrak Davies di PNE tersisa 4 bulan lagi dan jika tidak segera diuangkan, maka sang pemain akan pergi dengan status free agent. Nego pun berlanjut dari pihak PNE menurunkan harga Davies sehingga di angka 4 juta pound. Namun ME dengan cerdas, ya udah 1,6 juta pound plus beberapa bonus penampilan di masa mendatang. Gimana? Singkat cerita, deal ini terjadi dengan pembayaran awal hanya 500.000 pound plus 20% klausul pelepasan plus Sip Vandenberg sebagai pinjaman. Davies bukan merupakan target dadakan atau panic buying karena dirinya sudah dipantau sejak musim 2017-2018. Mengenai Davies, Liverpool mengalahkan Bournemouth dan Celtic dalam perburuan. Ozan Kabak, pemain berdarah Turki ini sejatinya memiliki klausul pelepasan senilai 30 juta pound, namun ME mendapatkan jasa Kabak hanya seharga 1 juta pound plus opsi permanen sebesar 18 juta pound. Usut punya usut, awalnya deal hanya akan terjadi apabila Liverpool wajib mempermanenkan Kabak di akhir musim dengan harga 30 juta pound. Namun dalam negosiasi, ME memaksa pihak ketiga sebagai senjata bagi ME melakukan negosiasi. Ya, Schalke dipaksa untuk mengontrak Skordan Mustafi sebagai pengganti Kabak. Mustafi yang masih terikat kontrak dengan Arsenal dipaksa agar segera memutus kontraknya dengan Arsenal agar segera bergabung dengan tim Bundesliga itu. Selain Mustafi, ME juga secara tersirat mengancam akan beralih ke target lain jika negosiasi dengan Schalke mentok. Meski tengah berbicara dengan Schalke, ME juga tetap berkomunikasi dengan bek Marseille, Juje Kalitakar. Seperti diketahui, Kalitakar yang sempat ditawar gagal karena Marseille enggan melepas sang pemain. Bek Torino, Gleison Bremer, dan bek Braga, Carmo sebagai senjata lain untuk memuluskan negosiasi. Schalke yang sudah terjebak dengan transfer Mustafi terpaksa mau tidak mau harus melepas Kabak ke Liverpool yang memang sudah begitu serius sejak bursa transfer Juli tahun lalu. Dengan dua senjata di atas, ME berhasil menurunkan harga Kabak dari semula 30 juta pound menjadi 18 juta pound saja. Klausul jual dari semula wajib membeli di akhir musim menjadi terserah Liverpool. Maksudnya, Liverpool tidak lagi diharuskan untuk mempermanenkan Kabak, tetapi dilihat dulu potensinya secara langsung. Jika menjanjikan dan sesuai skema, barulah Liverpool mempermanenkan bek 20 tahun itu.
Operasi senyap yang dilakukan ME patut diapresiasi karena klub disarankan untuk merahasiakan kondisi Joel Matip yang ternyata tidak bisa bermain lagi musim ini karena menderita cedera parah. ME merahasiakan hal ini agar memuluskan negosiasi. Barulah setelah Liverpool resmi mendapatkan Kabak dan Davies, pengumuman resmi Matip out hingga akhir musim diumumkan. Mendapatkan dua bek sekaligus sejatinya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena sudah pasti negosiasinya rumit, mahal, dan klub enggan melepaskan pemain andalan mereka di tengah musim berjalan. Namun ME berhasil menjawab tanggung jawabnya dengan begitu baik. Jika bukan karena kejeniusan ME, Liverpool tentu akan pulang dengan tangan hampa karena gagal mendapatkan target. Kasus seperti ini pernah terjadi di tahun 2016 silam saat Ian Ayre, juru transfer Liverpool saat itu, bahkan rela terbang ke Ukraina untuk bernegosiasi dengan agen Peter Zelensky. Personal terima dengan si pemain sudah terjadi, namun gagal di detik-detik akhir penutupan transfer karena beberapa kesepakatan kecil gagal mencapai kata sepakat. Zelensky yang saat itu sudah mengenakan jersey Liverpool akhirnya pindah ke Napoli dan Ian Ayre pulang dengan kepala tertunduk sembari berkata, "Maaf bos, saya gagal."